Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai kapan menggunakan kode 05. Kapan PKP menggunakan 05. Sebagai info, sebelumnya kode transaksi 05 ini digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang BPN-nya dihitung dengan menggunakan DIM pajak masukan selain pemungut BPN ya. Ketentuan ini diatur dalam lampiran 3 huruf B Peraturan Ditjen Pajak nomor Per 159 garing BC garing 2006. Jadi 2006. Namun kode transaksi 05 tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi sejak 1 April 2010. Jadi sejak April 2010 itu sudah tidak digunakan lagi sesuai dengan ketentuan lampiran 3 huruf B Peraturan Ditjen Pajak nomor Per 13 BC 2010. Kemudian kode transaksi 05 kembali digunakan pada faktur pajak dengan ketentuan Per 03 BC 2022. Kode transaksi 05 diatur salah satunya untuk mewadahi penetapan ketentuan baru pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang BPN tentang pemungutan BPN dengan besaran tertentu yang dilakukan oleh PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, yang melakukan kegiatan usaha tertentu, yang melakukan penyerahan BKP tertentu dan atau JKP tertentu ya. Pajak masukan atas perolehan, impor serta pemanfaatan BKP dan atau JKP sehubungan dengan penyerahan oleh PKP yang menggunakan besaran tersebut tidak dapat dikreditkan. Jadi entitas-entitas atau PKP-PKP yang masuk ke tiga kategori tersebut atas pajak masukannya, walaupun pajak masukannya itu secara umum dapat dikreditkan ya, karena dia memenuhi kriteria ini, kriteria 3 tadi atau salah satunya itu atas pajak masukannya tidak dapat dikreditkan ya, tidak dapat dikreditkan. Beberapa contoh penggunaan kode 05. 1. Kegiatan membangun sendiri dalam PKP dalam PMK nomor 61 PMK 03 2022. Pasal 3 PMK nomor 61 PMK 03 2022 mengatur mengenai pemungutan dan penyetoran BPN dengan besaran tertentu untuk OP atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri, yaitu kodenya 05. 2. Penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi dari PMK dalam PMK nomor 62 PMK 03 2022. Pasal 6 PMK nomor 61 PMK 03 2022 mengatur mengenai besaran tertentu yang terutang atas penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi pada titik serah agen atau pangkalan. Nah, ini kodenya 05. Yang ketiga, penyerahan hasil pertanian tertentu dalam PMK nomor 64 PMK 03 2022. Pasal 3 PMK nomor 64 PMK 03 2022 mengatur mengenai besaran tertentu BPN yang terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Jadi ini masuk kategori tertentu tadi. Yang keempat, penyerahan kendaraan bermotor bekas dalam PMK nomor 65 PMK 03 2022. Pasal 2 PMK nomor 65 PMK 03 2022 mengatur mengenai kewajiban PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas untuk memungut dan menyetor BPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. Jadi untuk entitas yang melakukan penyerahan kendaraan motor bekas ya, ini sifatnya bekas ya, maka juga menggunakan kode 05. Kemudian penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi,
jasa pialang reasuransi dalam PMK nomor 7 PMK 03 2022. Pasal 3 PMK nomor 7 PMK 03 2022 mengatur mengenai pemungutan dan penyetoran dengan besaran tertentu atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi. Nah, ini semua menggunakan kode 05. Ya. Kemudian selanjutnya, penyerahan JKB tertentu dalam PMK nomor 71 PMK 03 2022 ini juga menggunakan kode 05, yaitu pasal 2 PMK nomor 71 PMK 03 2022 mengatur pemungutan dan penyetoran PPN terutang dengan besaran tertentu untuk penyerahan BKB tertentu, yaitu meliputi 1 ya, jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Jadi dia pengiriman paket menggunakan kode 05. Jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pemberian komisi atau imbalan. Tadi penyerahannya itu tidak berdasarkan komisi atau imbalan, tapi penyerahannya dia menentukan sendiri atas margin yang diinginkan, ya, atas penyerahan jasa perantara penjualan. Jadi dia menentukan sendiri marginnya. Ini juga menggunakan 05. Jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut ya terdapat biaya transportasi. Dia adalah kode 05. Ya. Jasa penyerahan perjalanan ibadah keagamaan juga menyerahkan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN. Ya. Jadi ini jasa penyerahan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyerahkan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN. Jasa penyelenggaraan pemasaran atau media voucher, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, program royalitas dan penghargaan pelanggan, ini juga 05. Yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih atau margin. Baik, itu tadi mengenai penggunaan kode 05. Mungkin kita ulangi ya apa saja tadi. Yang pertama yaitu kode 05 digunakan untuk PPN atas kegiatan membangun sendiri sesuai dalam PMK nomor 61 PMK 03 2022. Penyerahan RPG tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi dalam PMK nomor 62 PMK 03 2022. Yang ketiga, penyerahan hasil pertanian tertentu sesuai dengan PMK nomor 64 PMK 03 2022. Yang keempat, penyerahan kendaraan bermotor bekas dalam PMK nomor 65 PMK 03 2022. Yang kelima, penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi dalam PMK nomor 67 PMK 03 2022. Kemudian yang keenam, penyerahan JKB tertentu dalam PMK nomor 71 PMK 03 2022. Yang pertama, jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos, jasa perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata ya, yang mana tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan, jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi, jasa penyerahan perjalanan ibadah keagamaan, jasa penyerahan pemasaran media voucher, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, program loyalitas dan penghargaan pelanggan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.